Setiap orang bergaul dan berteman dengan banyak orang di lingkungan tempat tinggalnya. Teman-teman kita memiliki berbagai macam sifat, watak, dan kepribadian. Tahukah kalian bahwa lingkungan mempengaruhi dan membentuk sifat dan kepribadian kita? Untuk itulah, kita harus tahu bagaimana bergaul yang baik, serta apa manfaat dari bergaul dengan orang baik. Mari kita belajar tentang bergaul dengan mereka yang bijaksana bersama saya, Ibu Asril. Namo Buddhaya. Sebelum kita membahas bergaul dengan mereka yang bijaksana, Ibu Asril akan menceritakan kisah Jataka tentang persahabatan rusa, kura-kura, dan burung pelatuk. Dahulu kala Bodhisattva terlahir sebagai seekor rusa. Ia tinggal di semak-semak dekat sebuah danau di hutan. Di danau itu hidup seekor kura-kura dan tidak jauh dari danau itu tinggal pula seekor burung pelatuk pada sebuah pohon. Ketiganya bersahabat, hidup bersama dengan penuh kasih sayang. Namun suatu hari datanglah pemburu ke hutan. Ia memasang perangkap dengan jerat yang terbuat dari kulit yang sangat kuat. Pada saat rusa hendak minum, ia terperangkap. Ia meraung keras dan panjang. Mendengar raungannya, burung pelatuk dan kura-kura segera datang untuk menolongnya. Tolong, tolong, tolong. Sahabatku kura-kura, dengan gigimu putuskan perangkap ini. Aku akan berusaha agar pemburu itu tidak datang ke sini. Jika kita bekerja dengan baik, sahabat kita tidak akan tertangkap oleh pemburu, kata burung pelatuk. Baiklah, pelatuk sahabatku, mari kita segera selamatkan rusa sahabat kita, jawab sang kura-kura. Kura-kura mulai menggigit jaring perangkap dan burung pelatuk terbang ke tempat pemburu. Ketika senja tiba, pemburu siap pergi dengan pisaunya. Burung pelatuk segera mengepakkan sayapnya dan menyambar muka pemburu. Akhirnya, pemburu itu masuk kembali ke rumah dan berbaring sejenak. Pemburu mulai berpikir agar tidak disambar burung pelatuk lagi. Begitu juga dengan burung pelatuk yang menunggu di belakang rumah. Burung pelatuk berpikir agar bisa menghalangi pemburu datang ke tempat rusa yang terjerat. Pemburu pun berkata, "Waktu aku keluar lewat pintu depan, burung pelatuk itu menghalangiku. Kini aku akan lewat pintu belakang." Burung pelatuk berpikir, ia pasti akan keluar melalui pintu belakang. Aku akan menunggu di sini sampai pemburu itu keluar. Akhirnya pemburu itu keluar melalui pintu belakang dan burung pelatuk pun segera menyambar muka pemburu. Sehingga pemburu itu masuk kembali ke rumah dan berbaring sampai matahari terbit. Saat fajar menyingsing, pemburu meraih kembali pisaunya dan bersiap untuk pergi. Namun, burung pelatuk segera terbang dan menemui sahabatnya. "Sahabatku, larilah, pemburu itu akan segera datang," kata sang burung pelatuk. Pada saat itu juga, kura-kura sudah menggigit putus tali jerat tersebut. Namun, gigi kura-kura terasa sakit dan mulutnya berdarah. Rusa pun melarikan diri ke semak belukar. Burung pelatuk terbang ke pohon, tetapi kura-kura terlalu lelah sehingga hanya bisa berbaring saja. Sang pemburu pun memasukkan kura-kura ke keranjang dan menggantungkannya pada sebatang pohon. Melihat sahabatnya yang telah menyelamatkan nyawanya tertangkap, rusa memutuskan untuk menolongnya. Ia memperlihatkan diri kepada pemburu dan berpura-pura kelelahan. Pemburu berpikir bahwa rusa itu sudah tidak bertenaga lagi.
Ia menghunus pisaunya dan bersiap mengejar. Rusa menjauh dan memancingnya masuk ke hutan belukar. Setelah cukup jauh, rusa berlari secepat angin dan meninggalkan si pemburu dan memutar kembali ke tempat semula untuk menyelamatkan kura-kura. Rusa melepaskan gantungan keranjang dengan tanduknya, membuka tutupnya dan melepaskan kura-kura. Pemburu itu kembali dan tidak menemukan satupun dari mereka. Ia hanya menemukan keranjang yang robek dan dibawanya pulang dengan sangat kesal. Ketiga sahabat itu akhirnya hidup bersama dan tetap bersahabat sampai akhir. Ketika mereka meninggal, terlahir kembali sesuai karma mereka masing-masing. Pesan moral dari kisah Jataka ini adalah kita sudah sepantasnya bergaul dengan orang-orang yang baik seperti persahabatan rusa, kura-kura, dan burung pelatuk. Mereka adalah gambaran persahabatan sejati, saling melindungi satu sama lain. Namun, jika kamu ingin memiliki sahabat yang baik, kamu juga harus menjadi sahabat yang baik. Sekarang Ibu Asril akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah menjadi sahabat yang baik? Jika kamu belum menjadi sahabat yang baik, maka mulailah perbaiki diri dari sekarang untuk menjadi sahabat yang baik. Maka kamu akan menemukan sahabat yang baik juga. Apakah kalian tahu apakah itu sahabat baik dan bagaimana ciri-cirinya? Berikut ini kita akan bahas bersama-sama. Baiklah, sekarang kita akan membahas Kalyana Mita. Kalyana Mita terdiri dari dua kata, yaitu Kalyana dan Mita. Kalyana artinya baik dan Mita artinya adalah sahabat. Sehingga bila dijadi satu adalah Kalyana Mita itu merupakan sahabat yang baik. Sahabat yang baik adalah seseorang yang selalu menemani kita dalam suka maupun duka, melindungi kita dan mengarahkan kita ke jalan yang benar di saat kita melakukan suatu kesalahan. Kalyana Mita dapat menjadikan diri kita selalu waspada dalam menempuh kehidupan dunia dan setelah meninggal. Berikut ini adalah macam-macam Kalyana Mita. Pertama, teman penolong. Ciri-cirinya adalah teman yang menjaga kita, menjaga milik kita, ia melindungi kita dalam bahaya, dan ketika dibutuhkan, ia akan segera memberikan bantuannya lebih dari yang kita minta. Kedua adalah teman dalam suka dan duka. Ciri-ciri dari teman dalam suka dan duka adalah teman yang bersama kita ketika kita bahagia dan ketika kita sedang sedih atau menderita. Ketiga adalah teman yang memberi nasihat. Ciri-ciri teman yang memberi nasihat adalah teman yang mencegah kita berbuat jahat. Ia menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik dan ia memberitahu apa yang belum kita ketahui. Dan yang keempat adalah teman yang bersimpati. Ciri-ciri teman yang bersimpati adalah ia tidak bergembira atas kemalangan kita. Ia gembira ketika kita bahagia. Ia mencegah orang lain berbicara jelek tentang kita. Dan ia memuji mereka yang berbicara benar tentang kita. Untuk selanjutnya, Ibu Asril akan menjelaskan bagaimana cara menciptakan Kalyana. Berikut ini adalah cara menciptakan Kalyana Mita. Pertama, seringlah berkomunikasi dengan teman seperti lewat dari telepon, pertemuan, hingga datang ke rumahnya. Kedua, saling terbuka dan menjaga rahasia teman. Ketiga, menjaga ucapan dengan baik. Empat, bila mendengar berita buruk dari orang lain, ia harus mencegahnya dengan pengertian dan kata-kata yang baik. Selanjutnya, janganlah mudah percaya terhadap kabar yang disampaikan oleh orang lain. Sebaiknya kita mendiskusikannya bersama teman kita dengan penuh persahabatan yang ditandai dengan kebijaksanaan.
Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara menjadi kalyanamita? Mari mulai sekarang kita menjadi seorang kalyanamita di lingkungan sekitar kita. Sebelum Ibu Asril mengakhiri materi ini, Ibu akan menyampaikan sabda dari Sang Buddha sebagai berikut. Jangan bergaul dengan orang jahat, jangan bergaul dengan orang yang berbudi rendah, tetapi bergaullah dengan sahabat yang baik, bergaullah dengan orang yang berbudi luhur. Dhammapada 78. Berikut adalah simpulan dari materi hari ini. Kita harus pandai-pandai dalam memilih teman yang tepat dalam pergaulan. Sebaiknya bergaulah dengan teman-teman yang baik agar kita juga memperoleh kebaikan. Bergaul dengan teman yang baik atau bijaksana seperti suka menolong, setia, selalu bersama saat senang dan susah, memberi nasihat yang baik, dan bersimpati. Demikian pembahasan yang telah Ibu Hasril sampaikan. Semoga kalian memahami pelajaran hari ini, serta untuk menambah pengetahuan, anak-anak dapat mengerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih dan Namo Buddhaya.